Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Berliana Sika Putri, NIM 56 dari kelompok A4 Keperawatan Jiwa. Di sini saya akan melakukan evaluasi perilaku kekerasan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan, saya perawat Dinda yang bertugas pada pagi hari ini hingga pukul 2 siang. Apakah benar ini dengan Mbak Ingrid? Biasa dipanggil dengan sebutan apa? Inggit. Baik, Mbak Ingrid ya. Mbak Ingrid, keadaannya hari ini bagaimana ya? Baik. Mbak, bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar tentang hal positif yang biasa Mbak lakukan sehari-hari? Tujuannya agar dapat Mbak menilai kemampuan positif yang masih Mbak miliki. Nah, untuk waktunya sendiri kira-kira berapa lama? Apakah 10 menit cukup? 10 menit. Baik. Untuk tempatnya sendiri, Mbak Ingrid mau di ruangan ini apa di ruangan yang lain? Ruangan ini. Baik, ruangan ini ya. Nah, sekarang saya mau minta nih Mbak Ingrid untuk menceritakan kenapa Mbak ini suka merasa marah. Nah, sebelumnya apakah Mbak udah pernah marah dan penyebabnya apa? Saya seperti melihat seseorang memukuli saya. Seperti itu ya. Lalu saat Mbak melihat seseorang tersebut, apakah Mbak merasa sangat marah, kemudian dada Mbak terasa sesak, kemudian mata Mbak melotot, kemudian rahang Mbak tertutup, apakah begitu? Baik. Apakah dengan cara seperti itu, dengan cara marah kesal seperti itu, apakah masalah dapat terselesaikan? Ya, tentu tidak. Kira-kira menurut Mbak nih, apa kerugian yang Mbak alami jika marah seperti itu? Orang-orang merasa takut kepada saya dan mereka menjauhi saya, dan saya mengalami kerugian pada benda-benda saya. Iya, betul Mbak, betul. Nah, menurut Mbak nih, kira-kira ada cara yang lebih baik Mbak daripada buang-buang barang seperti itu? Nah, Mbak sendiri mau nggak saya ajarin cara mengungkapkan kemarahan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian? Mau. Oh, baik. Nah, di sini ada beberapa cara dalam kita mengontrol kemarahan. Namanya teknik relaksasi napas dalam. Di sini kita pelajari satu dulu ya tekniknya. Nah, semisalnya kalau Mbak merasa marah atau merasa kesal atau melihat seseorang tersebut, Mbak bisa mempraktekkan teknik ini. Saya contohkan ya caranya seperti ini. Mbak tarik napas dalam, kemudian tahan lalu hembuskan melalui hidung secara perlahan. Baik, bagus sekali. Nah, teknik ini Mbak bisa lakukan 3-5 kali di saat Mbak merasa kesal atau marah ataupun saat melihat seseorang tersebut. Nah, coba Mbak lakukan sekali lagi. Nah, baik. Nah, tadi Mbak telah melakukan latihan teknik relaksasi napas dalam. Sebaiknya latihan ini Mbak lakukan secara rutin atau sewaktu-waktu ketika Mbak merasa marah dan kesal atau melihat seseorang tersebut. Nanti Mbak akan terbiasa melakukannya. Baik, apakah sampai situ paham? Paham. Baik. Nah, bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang tentang teknik relaksasi tadi? Saya merasa lebih nyaman. Oh, baiklah, baik Mbak. Nah, nanti jangan lupa untuk dipraktekkan ya teknik relaksasinya. Nah, nanti coba selama saya tidak ada, setelah saya keluar dari sini, Mbak ingat-ingat lagi penyebab kemarahan, rasa kesal Mbak, diingat lagi, kemudian apa yang harus Mbak lakukan ketika merasa kesal dan merasa marah. Nah, di situ Mbak harus melakukan teknik relaksasi. Nah, sekarang kita buat jadwalnya untuk Mbak ya untuk melakukan teknik relaksasinya. Nah, di sini tuh ada jadwal kegiatan namanya. Di sini Mbak mau melakukannya kapan, berapa kali, dan jam berapa? 2 kali sehari. Jam berapa? Jam 9 pagi dan jam 3 sore. Baik. Baik Mbak. Mungkin itu dan jangan lupa ya untuk dilakukan kegiatannya.
Mungkin itu saja kita bincang-bincang hari ini. Besok saya akan menemui Mbak kembali untuk melihat perkembangan dan kondisi Mbak, dan saya akan mengajarkan teknik relaksasi yang lainnya. Baik, besok kita akan melakukan pertemuan. Kira-kira waktu dan tempatnya Mbak mau di mana dan mau kapan? Di tempat ini saja. Baik, seperti ini ya. Baik, kalau begitu. Baik, kalau begitu besok pagi saya akan menemui Mbak lagi ya, kira-kira jam 9 pagi. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak, sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.